Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan pergi ibu. Bu, Pak, udah kelar Ramadannya? Sedih? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, berkah di dunia wal akhirat. Karena kita sudah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya wajib. Bu, Pak, kalau sudah dikasih kenikmatan sama Allah, maka hukumnya bersyukur dengan rajin-rajin mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat dan salam terkumandang untuk baginda segala alam, Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak beliau, kemuliaan beliau, kepemimpinan beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Ya Rabbal. Pandai-pandailah bersyukur. Bu, ini kalau Ramadan enak nanyanya, banyak jujurnya. Udah kelar Ramadan banyak bohong? Banyak bohong? Enggak bohong? Saya buktikan malam ini, insya Allah nggak ada yang bohong. Kalau kau rajin-rajin bersyukur dengan rajin-rajin mengucap alhamdulillah, pertanyaan Kiwil cuma satu. Bu, dari pagi bangun tidur sampai sekarang nih malam sudah berapa kali mengucap kata alhamdulillah? Tuh kan bohong banyak, emang hitung. Pak, berapa kali ngucapin alhamdulillah? Hah! Makan yang banyak aja lupa. Kadang-kadang memang kita lupa, Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi Kiwil, mumpung masih fitri, mumpung masih Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita disempurnakan Allah iman dan ibadah kita. Semoga Allah terima amal-amal kita di bulan Ramadan. Semoga Allah terima semua kebaikan-kebaikan kita, dan Allah lipat gandakan segala nikmat-nikmatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang, Bu, mohon maaf lahir dan batin, suami capek cari duit, udah dapet duit, kasih ke istri. Kadang-kadang istri kalau udah megang duit lupa, karena yang di otak cuma adanya belanja. Betul? Kenceng banget betulnya. Ini Kiwil sedikit saja menceritakan. Sekali lagi ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu, tak rindu maka tak mimpi. Selamat menempuh bentuk baru buat Adinda Nasmuddin Al-Mahmud. Semoga dengan bentuk yang baru menjadi anak yang soleh. Ada di sini bapak-bapak yang belum disunat? Ada? Ya mumpung ada yang gratis hari ini, bisa numpang. Ini ciri tanggung jawab.
orang tua kepada anak, yaitu menghitankan. Alhamdulillah sudah dihitan. Masih ada lagi kerjaan orang tua, tinggal mendidik menjadi anak yang solehah. Pertanyaan soleh ya, anak yang soleh. Bu, Rasul ngajarin gak anak kita supaya pintar? Tidak. Rasul kita mengajarkan kita untuk menjadi anak yang soleh. Banyak yang pintar Pak, belum tentu tapi anak yang soleh sudah terpampang di mana-mana, pasti pintar. Betul, betul. Masih mau sekarang pengen cari anak yang pintar? Ya, masih mau aja. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, sepanjang memang jujur saja, ini malam perdana saya di atas panggung. Saya seakan-akan dipanggil sama orang istana. Guru saya Habib Fahri telepon, Bang Kiwil, hari Senin ada acara enggak? Wah, saya mau ngomong open house enggak enak. Di rumah saya ada open house. Ya. Saya bilang, insya Allah untuk Habib mah ada aja. Ya udah, berangkat ke Tegal. Hah? Tegal? Kan satu arah dari Jawa ke Jakarta, satu arah. Berapa jam perjalanan? Tapi alhamdulillah, inilah nikmatnya orang-orang yang pandai bersyukur, dikasih cepat sama Allah, dikasih jalan yang luas. Sampai-sampai ayahanda Bapak Fajar Mustafa pun gak khawatir dengan saya. Bang Kiwil izin ya, tolong datangnya agak cepat. Kenapa? Mereka butuh orang ganteng di sini. Ini kenapa Bu, ada masalah? Ini nih kebiasaan. Bu, Pak, kenal sama Rasulullah? Kenal? Saya mau nanya, gak kenal. Bapak gak kenal Rasulullah? Terus ngapain selawat? Ada berapa sifat Rasulullah? Oh, cakep ini. Mana tuh yang jauh tuh? Oh, subhanallah. Ada berapa sifat Rasulullah? 4, pinter ya Allah. Yang pertama, tablik, fatona, amanah, sidik. Kenal sama sidik Bu? Kenal? Oh, Pak Sidik. Hati-hati, ada di sini Pak Sidik. Ada Pak Sidik. Pak Sidik, harus tahu apa itu sidik. Jujur. Nih, saya rangkaikan nih. Ramadan banyak yang sidik. Jujur semua. Kadang-kadang nggak puasa, sidik tuh. Kadang-kadang begitu Bu, mohon maaf ya. Ramadan susah untuk menegakkan rasa sidik, rasa jujur. Padahal itu contoh akhlak Rasulullah. Yang sering ngudut siang-siang ada, yang sering ngerokok siang-siang di Ramadan ada. Ketahuan sekarang. Sidik, jujur. Ini penting buat kehidupan kita sebagai hamba Allah. Harus jujur. Saya mau nanya, hai hamba Allah, makhluk Allah yang gak pernah bohong dan selalu jujur, angkat tangan. Masya Allah. Ada satu orang gak pernah bohong Pak. Masya Allah, selalu jujur Pak. Ya Allah, ntar saya ngomongin bininya banyak, malah tuh aja tukang bohong lagi. Nggak ada Pak, bayangkan saja. Susah menegakkan kejujuran. Mau jujur Bu? Mau jujur Pak? Mulai malam ini, selesai Ramadan, tutup semuanya dan buka dengan kejujuran.
hidup dengan kejujuran, Masya Allah, nikmatnya subhanallah. Nikmat Pak. Orang hidup jujur nggak beban. Ahlan wa sahlan guru saya Habib Fahri Jamalul Lail, barakallah, sehat panjang umur, barakallah Al Habib. Bu, Pak, balik lagi. Jud, mau nggak malam ini kita berubah untuk jujur semuanya? Sepakat? Ibu mau jujur? Mulai malam ini kita harus jujur. Minta sama Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Luruskan hati hamba menjadi orang-orang yang jujur. Saya tes boleh? Saya tes boleh? Boleh saya tes? Mulai dari ibu-ibu belakang dulu ya. Harus nggak boleh Bo. Kiwil pernah ditanya, Wil, hidup itu harus jujur Wil. Kenapa Kiai Kiwil harus jujur? Kalau Kiwil bohong, suka berbohong, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun nggak bakalan bisa. Betul Pak Kiai? Ada Kiai di sini? Betul nggak ucapan saya? Nih buat orang-orang yang bohong, nggak bakalan bisa mencium bau surga. Buat ibu-ibu, saya tanya, harus kalau bohong nggak masuk Kiwil ganteng apa jelek? Jujur. Saya tanya sekali lagi, nggak boleh harus kalau ibu bohong nggak bakalan bisa masuk surga. Bu, yang kenceng jawabnya, yang belakang nih, Kiwil ganteng jelek. Gak usah pakai melotot, ngomong jelek-jelek, biasa aja. Ganteng. Mau nanya Pak, jujur nih, ini laki-laki kang bohong semua nih kayak ini. Kiwil ganteng jelek? Masya Allah. Bilang ganteng, ada yang jelek, oke nggak masalah. Sebelah sini Bu, Kiwil ganteng jelek? Ganteng. Bu, Kiwil ganteng jelek? Ini penghuni neraka semua apa ini? Bapak Ibu semua mengatakan Kiwil ganteng, apa Kiwil bangga? Enggak. Kiwil mau nanya, nih kasih bukti. Afwan. Alafu. Assalamualaikum Ustaz, nama siapa? Ridho. Kiwil bener nih, sakit hati sama Kang bohong. Ini bukti. Kalau Kiwil sendiri, Kiwil ganteng enggak? Ganteng. Sekarang Kiwil punya saingan. Ganteng mana? Kiwil sama Ridho. Tadi lo bilang kok ganteng? Tadi bilang Kiwil ganteng. Giliran punya saingan jelek-jelek juga. Mendingan dari pertama bilang jelek. Yang bilang Kiwil ganteng. Ganteng mana, Kiwil sama Ridho? Hah? Ganteng Ridho? Ya emang lah. Pakai dua-duanya. Periksa mata. Makasih Ridho, ganteng. Sudah punya istri? Belum, masih sekolah. Belum. Makasih Ridho. Ya Allah. Tuh Pak, apakah Kiwil dibilang jelek marah? Enggak. Ngapain marah? Mohon maaf, di sini pun kadang-kadang orang salah ngelihat sama kayak ibu. Kayak tadi saya turun dari mobil, ya Allah di pom bensin mau mau sholat maghrib Pak ya. Sholat maghrib saya di pom bensin, saya turun dari mobil, ada orang ngomong, ya Allah Aldebaran baru nyampe. Kalem walaupun difitnah, nggak marah. Sampai di sini ya Allah, ibu-ibu semuanya yang parkir pada minta foto. Ya Allah, Aliando minta foto sama Aliando. Sampai tadi saya buang air kecil, di sini ada anak kecil. Ya Allah, ada komodo. Bu,
Bu, kiwil jelek iya, marah enggak. Ini nikmatnya kejujuran, Pak. Katakan itu jujur walaupun terdengar sah, tapi jujur. Ada Pak Lurah, Pak RW ada Pak RW. Mana Pak RW? Pak RT ada Pak RT. Mana Pak RT? Ada Pak RT. Nih buat pemimpin nih. Pak RT, dengerin. Kalau kau disakitin, kalau kau dihina, dimaki sama warga yang kecewa, jangan marah. Introspeksi. Betul. Betul. Wah, Pak RT jelek. Marah. Jangan, Pak. Karena kenapa? Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Kita dihina berarti mereka menghina ciptaan. Tuh gampang, simple. Makanya kiwil kalau dibilang jelek nggak marah, justru marah kalau dibilang saya ganteng. Itu pelecehan buat saya, Pak. Wih, kiwil ganteng, kiwil ini ibu ini ngomong, wih kiwil ganteng di sini, Pak. Sampai rumah, amit-amit, cabang bayi ya Allah, saya bohong ya Allah. Nikmatnya orang yang bersyukur seperti itu, Pak. Pak, mulai hari ini jujur, Pak ya. Jangan sekali-sekali Ramadan kita kotori dengan kebohongan lagi, berbohong lagi sama bini, berbohong lagi sama suami, berbohong lagi sama anak. Ya Allah, jangan. Selepas kita Ramadan, perbaiki diri kita dengan apa? Sedikit saja kejujuran. Ada kisah contoh, Pak. Ini contoh orang Jakarta, artis, Pak. Di Jakarta ada artis pelawak, bininya banyak. Gak boleh gibah, gak boleh ngomongin nama. Di Jakarta ada artis pelawak, bininya banyak. Ini kisah. Saya kan gak nyebutin nama, Bu. Gak boleh gitu. Gibah. Ya Bu ya, itu artis udah mukanya jelek, bininya banyak. Orang bilang itu artis tukang kawin. Bu, itu artis pelawak bininya banyak, berarti itu artis tukang emosi amat. Tahu berapa jumlah bininya? Wah, 4 ya Allah. Oh 3. Lihat Bu, ini sekedar kisah. Di sini khusus untuk bapak-bapak. Ini mohon maaf Bu, kenapa bapak-bapak datang ke sini? Kumpul di sini, rame duduk di sini. Mereka pengen belajar poligami, pengen belajar nambah bini. Ada yang sanggup poligami? Ada yang mau poligami? Enggak. Di sini tahu di luar. Lihat, kita belajar dari si pelawak itu saja. Merintis, sukses, kaya, materinya banyak. Tapi lihat apa yang terjadi. Duit punya, popularitas punya, lihat bininya banyak, namun rumah tangganya wah. Si ibu emosi, berantakan. Kenapa kok rumah tangga itu berantakan, Bu? Kenapa rumah tangga itu pelawak itu berantakan? Karena ada ketidakjujuran. Ini lebih paham cemburu. Bu, Bapak yang dirahmati Allah, jujur saja. Ada orang bilang, Bang Kewil, itu kalau bini banyak sering bohong ya sama bininya?
Kira-kira kalau laki-laki punya bini banyak sering bohong gak Pak? Sering bohong. Jangankan yang banyak bininya, yang bini atuk aja ketawa. Tukang bohong ketawa. Yang bini atuk tukang bohong, apalagi yang banyak. 4 lagi. Tapi tidak. Ketika itu dijalankan sama si pelawak itu yang namanya siapa, kenal Bu? Kalau ngomongin bini banyak pasti kiwil ya. Lihat apa yang terjadi sama si kiwil, Bu. Rumah tangganya berantakan, bini tua berantem sama bini muda berantem sama bini yang ketiga, bini yang berantem. Tugasnya kiwil cuma misahin doang, udah ribet. Karena kenapa? Karena tidak ada kejujur. Berat jadi orang jujur. Pertanyaannya, wahai perempuan, wahai ibu, ibu lebih suka jujur atau bohong? Pak, mau nanya sama bapak, ibu lebih suka dibilang jujur atau dibohongin? Dibohongin. Ya Allah, rumah tangga tidak akan sakinah mawaddah warahmah bila ada ketidakjujuran. Jadi saya bawa istri saya juga masalahnya. Jangan nanya yang keberapa, udah curiga aja. Ini istri saya yang keempat, Fenty Vigianti dari Bandung. Alhamdulillah. Bu, yang bilang saya jelek, liatin, istri saya cantik. Saya pinter cari istri yang gak pinter cari suami. Tapi dia sayang sama aku. I love you mama, sarangil. Kenapa lu pengen gue cium? Sini. Doakan Bu, saya sama beliau ini sakinah mawaddah warahmah. Semoga kuat menjalani cobaan di dunia ini, menghadapi suami seperti ini. Tadi dibilang ya, tadi Ridho belum punya istri. Bu, Ridho ganteng belum punya istri. Pacar sudah punya? Belum. Ganteng mau gak bermanfaat. Sia-sia kau ganteng. Mendingan jelek bininya 4. Jujur itu penting. Bapak sekecil apapun punya masalah, sampaikan kepada istri, jujur. Istri punya masalah apapun, sekecil apapun, sampaikan kepada suami, jujur. Karena ending dari kejujuran adalah bahagia. Betul Pak? Betul. Bapak lebaran, kalau lebaran itu biasanya ke orang tua, mana yang didahulukan? Orang tua bapak atau orang tua istri? Hah? Orang tua bapak, bukan orang tua istri. Ada istri sekarang, saya nanya nih, ada? Mana istrinya? Tidur di rumah. Bagus. Kadang-kadang begitu Pak, tapi sampaikan itu secara jujur. Kalau rumah tangga sudah jujur enak Bu, apalagi ini berhubungan dengan anak. Anak ini sangat butuh kejujuran dari orang tuanya. Jangan, anak adalah tangga kita menuju surga. Kalau mendidik anak, awali dengan kejujuran. Kalau nggak ada, ya nggak ada, jangan dipaksa-paksain. Betul Pak? Anak, mama beli apartemen. Bilang nggak punya duit, bilang aja, mama beli mobil Alphard. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Terkadang ini banyak sekali kejadian. Ibu lebih sayang anak daripada bapak, padahal penderitaan lebih banyak bapaknya daripada anaknya.
Contohnya kemarin kejadian anak bunuh ibu cuma gara-gara kuota, cuma gara-gara baju lebaran. Banyak kasusnya. Karena kenapa? Kira-kira itu salah ibu atau salah bapak? Bu, ada anak yang lawan sama orang tuanya. Kira-kira salah bapak atau salah ibu? Salah bapak pasti, karena ibu. Saya nanya ibu, bapak, Pak, kalau anak kurang ajar sama orang tua, itu salah siapa? Karena kenapa? Ibu adalah pendidikan awal dari seorang anak. Hati-hati. Kadang-kadang mohon maaf lahir dan batin, ibu yang punya anak lebih bahagia memberikan handphone kepada anaknya. Betul. Lebih rela beliin kuota ke anaknya. Betul. Hati-hati ibu. Sekarang anak banyak gak nurut sama orang tua cuma gara-gara Pernah dengar gak bu, kalau anak lagi main handphone, ibu bilang, "Dek, mandi." Jawabannya, Ntar. Dulu Kiwil waktu masih kecil, bu, masih kecil dulu Kiwil tuh, ngaji sama guru tuh bilang, jangankan membantah, ngomong saja dosa kita. Betul pak? Anak ketika disuruh, "Dek, mandi." Dosa tuh. Sekarang kalau anak disuruh mandi, bukan lagi pak, semua disebutin demi main handphone. Kira-kira siapa yang latih, bapaknya atau ibunya? Dua-duanya. Bikin bareng, ngerawat bareng, gedein bareng. Anak durhaka masuk neraka bareng. Nih hati-hati semuanya. Zaman sekarang ini hati kita ini galau bu, dengan kejujuran galau. Kadang-kadang akhlak Rasulullah dikesampingkan. Yang penting bisa yang penting perut keisi, masih bisa hidup, lupa sama akhlak Rasulullah, tapi sholawat terus ya. Kemana-mana, padahal adalah Rasulullah contoh. Satu saja kita praktekin itu pak, insya Allah adem hidup. Bapak yang punya handphone pasti sering bohong sama istri. Ibu yang punya handphone pasti juga sering bohong sama suami. Gara-gara Bapak yang punya handphone ditelepon sama istri, "Sayang, baby, ada di mana?" OTW pulang, padahal lagi ngopi sama temen. Tuh, udah bohong. Padahal tinggal ngomong doang. Ini yang kadang-kadang kita harus pikirkan bu. Terbiasa dengan kebohongan, asik dengan kebohongan. Lihat, menjadi kebiasaan sampai sekarang kita selalu berbohong. Bini gampang dibohongin. Betul pak? Betul, Kiwil banget udah. Dulu begitu tuh pelawak tuh kerjaannya. Ditelepon ini ngomongnya yang itu. "Papa di mana?" "Lagi syuting." Padahal di rumah bini mood. "Ayah di mana?" "Biasa lagi syuting." Padahal di rumah istri. Coba itu. Lihat, karena nggak jujur, ibu bapak saksinya, rumah tangganya itu pelawak berantak. Bini tua minta bini muda minta. Tuh. Doyan banget lah rumah tangga saya berantakan ini. Lihat, yang ada cuma itu pak. Namun ketika hijrah, ini beratnya bu, beratnya menghadapi ketika suami hijrah. Contohnya, mohon maaf, abangku Bapak Fajar Mustafa, beliau tadi cerita tentang hijrah beliau di Jakarta.
Rumah tangganya pun goyang, ekonomi goyang, pusing. Alhamdulillah, Bapak Fajar Mustafa ketemu dengan guru saya, Al Habib Fahri Zamalulain. Beliau guru saya juga. Cuma saya berani poligami, beliau nggak berani poligami. Beliau takut sama istrinya. Pak, Bu, satu, ini Ramadan udah kelar, sedih kita, hilang sudah kejujuran. Yang biasanya kita puasa, sholat, diawali dengan kejujuran, cinta dekat dengan Allah. Lihat, habis lebaran ini semuanya kayak hilang begitu saja. Namun doa saya buat semuanya yang hadir di sini, ya Allah ya Rabbana, panjangkan umur warga di sini, sehatkan jiwa raganya, selamatkan hidupnya, mudahkan segala urusannya, dan berkahkan hidup dan matinya. Amin, amin, amin ya Robbal. Mohon maaf Pak, ini saya ngeliat semuanya belajar dari Bapak Fajar Mustafa. Beliau, saya mau nanya, Abang udah berangkat haji, umroh? Alhamdulillah. Nih, Bu, mumpung ada Habib, minta doa, berangkatkan ya Allah tahun ini untuk umroh. Minta ada Habib, wasilah. Mintalah kepada orang-orang yang dekat. Kita datang ke sini takzim kepada beliau, insya Allah doanya dapat Pak. Beliau pun yang menghijrahkan Kiwil. Kiwil pun ngaji sama beliau. Semenjak Kiwil dekat dengan beliau, alhamdulillah 7 kali mondar-mandir. Jakarta Mekah, Jakarta Madinah, Jakarta Madinah, 7 kali saya berangkat umroh. Alhamdulillah. Mau berangkat umroh? Yang mau berangkat umroh angkat tangan. Yang mau berangkat, yang mau aja, yang pokoknya kita doain. Yang angkat tangan yang mau berangkat. Berarti yang nggak angkat tangan nggak berangkat. Angkat tangan yang mau berangkat. Dua-duanya minta kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Allah, malam ini ya Allah di rumah kediaman Bapak Fajar Mustafa ya Allah, hamba bermunajat ya Allah. Hamba bermunajat ya Allah. Hamba bermunajat ya Allah, hamba memohon ya Allah, jangan kau wafatkan kami kalau kami belum berangkat umroh dan haji ya Allah. Jangan kau sia-siakan hidup kami ya Allah. Islam kami kumplitkan, lengkapkan ya Allah dengan berangkatkan kami untuk haji dan umroh ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang selalu beramal soleh ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bersedekah ya Allah. Doakan kami ya Allah, tunjukkan kami ya Allah, rapatkan kami ya Allah, wujudkan kami ya Allah dengan segala hidayah-hidayahmu ya Allah. Qabul, qabul, qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Robbal. Bu, Pak, doa udah. Mau berangkat kapan? Nanya mau berangkat kapan umroh? Mau berangkat kapan? Besok? Sepakat besok? Mau besok? Mau? Yang angkat tangan mau, yang mau angkat tangan. Yang angkat tangan mau, yang mau angkat tangan. Yang besok mau berangkat umroh angkat tangan. Yang besok Allah kabul malam ini. Udah daftar belum? Dah capek gue. Pikir udah daftar. Udah daftar belum? Kenapa belum? Duit lagi. Duitnya habis.
buat TH. Ini nih Bu. Bu, ada di sini yang kredit motor. Banyak. Udah lunas. Berapa tahun? 2 tahun ada? 3 tahun ada? Ada 3 tahun. Pertanyaannya gampang Bu. Kredit motor 3 tahun kenapa kredit umroh nggak lunas-lunas? Bu, kredit motor sampai keliling Tegal puyeng Bu. Cuma sampai situ. Tapi kredit umroh, lihatin Bu. 3 tahun ibu lunasin sampai akhirat. Pulang, bukan lagi kredit motor, udah beli motor baru Bu. Karena kenapa? Waktu di Mekah itu ya Allah, di pancuran emas itu ya Allah, fulus, uang ya Allah, duit ya Allah. Balik ke Tegal, ada rezeki nomplok, langsung dikasih Allah sebagai pengganti. Pengen nggak? Pengen nggak? Kepengen doang. Bu, kepengen gak? Pengen punya rumah mewah? Pengen mobil mewah? Pengen sawah yang luas? Gampang. Saya diajari sama Kiai gampang, sama Habib gampang caranya. Kapanpun bapak ibu mau berangkat umroh atau haji, itu gimana Allah sudah kasih kepada kita semua cara-caranya. Caranya gimana Pak? Caranya gimana Bu? Tahu nggak Bu? Bu, tahu nggak caranya? Mau berangkat umroh yang cepat, beli mobil yang cepat, beli rumah yang cepat, nggak tahu. Ini ustadznya pada kemana sih? Barakallah, Kiai, ahlan wa sahlan. Alafu. Ini saya ajarkan, nggak sehari 2 hari Bu. Simple, mudah. Ibu, bapak, adik, semuanya yang mau berangkat umroh, haji, pakai cara Allah, jangan cara manusia. Kalau pakai cara manusia nggak nyampe-nyampe Bu. Ibu bilang duit lagi, itu cara manusia. Padahal ada cara Allah. Mau tahu nggak cara Allah? Mau? Tahajud sepertiga malam, menangis meminta kepada Allah sendiri, hanya kita dan Allah. Sepertiga malam bangun, ya Allah, aku menangis ya Allah, berharap Engkau berikan aku keridhaan untuk bisa berangkat ya Allah. Ya Allah, Kau maha memberi rezeki ya Allah. Turunkan rezeki hamba ya Allah. Hamba rindu ingin ziarah ke makam Rasulullah ya Allah. Tuh, sepertiga malam curhat. Ngomong sama Allah berdua saja. Nangis. Belum puas, sholat lagi. Tahajud lagi. Doa lagi, nangis lagi. Tambah 2 rakaat lagi. Terus. Pagi, subuh, selesai, duha. Habis duha, sedek. Habis duha, sedek. Ini. Tahajud, duha, sedek. Tahajud, duha, sedek. Tahajud, duha. Tahajud, duha. Tuh. Istri saya pernah, ini pengalaman. Istri saya kalau minta duit gampang. Apa sama suaminya? Tidak. Istri saya minta duit sama Allah. Dia kalau minta duit sama saya omelin. Pah, minta duit. Jangan minta sama saya gak punya duit. Minta sama yang maha kaya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Tuh, minta duitnya sama. Pernah beliau gak punya duit sama sekali. Saya menikah dengan beliau tuh dari nol. Gak ada tuh embel-embel artisnya. Saya menikah itu bukan Kiwil namanya. Saya menikah dengan dia namanya Wil dan Delta. Tuh nama asli saya. Makanya orang gak ada yang tahu.
Ternyata nama saya keren juga ya. Nggak sesuai dengan mukanya. Alhamdulillah. Minta duit ya Allah, ma jangan minta duit sama papa, minta sama Allah. Tahajud, duha, sedekah siangnya, ada telepon sama orang Trans TV. Mas Kiwil, ntar syuting ya. Selesai syuting, brek 6 juta dipegang. 1 jam syuting Pak. Padahal butuh duit kemarin itu. Malam butuh duit. Tahajud, duha, sedekah. Kasih 50.000 anak yatim. Selesai ngasih agak siang dikit, telepon. Lihat tuh, 50.000. Itu juga dia nyesal 50.000. Coba kalau 100.000 kan 2 kali syuting. Betul. Tuh rahasianya Pak. Jangan sia-siakan sedekah. Bu, nih hari ini Bapak Fajar Mustafa pun bersedekah. Dengan apa? Makanan, minuman, lampu, semuanya termaksud saya, Habib Fahri, semuanya. Orang sound system, kita doain mudah-mudahan orang sound system masuk surga sama sound-soundnya, biar ada hiburan di sana. Di surga gak ada sound system gimana? Alhamdulillah. Intinya Ibu, pertama jujur, ini penting. Sholat pun harus jujur sama Allah. Kadang-kadang kita sholat pun ya Allah ya Rabbana, saya sendiri Pak masih susah untuk khusyuk. Ada guru saya namanya Kiai Uyat Al-Bantani, Abi Mohai Atali, itu pernah ngomong, Will, saya nanya, Pak Kiai, kayak saya kalau sholat nggak khusyuk. Jawaban Kiai saya cuma satu, sholat lagi, ngomong lagi, masih nggak khusyuk sholat. Ternyata kalau saja kita rutinkan sholat, akan ketemu nilai khusyuknya. Sama seperti orang makan. Orang kalau makan, mohon maaf, lapar Pak. Oh lapar, makan. Masih lapar, makan. Masih lapar, makan. Ntar ketemu kenyangnya. Betul. Sama dengan sholat. Kangen sama Allah, ya Allah. Kangen, belum ketemu, kangenin lagi ya Allah. Akan ketemu sama Allah. Amin, amin ya Robbal. Ini kesannya bukan menggurui Pak, tapi ini adalah perjalanan hidup. Betapa nikmatnya hidup bersama Allah. Nikmat. Tenang, paling istri yang khawatir. Kita tenang sama Allah, istri yang khawatir. Betul Pak, karena istri adalah tempat kekhawatiran. Nabi Adam gak mempan digoda sama iblis. Nabi Adam hanya mempan digoda sama perempuan yang namanya Siti Hawa. Jadi ibu ya, mohon maaf Bu ya, Bu, kami ini orang yang kecewa sama perempuan. Karena kenapa? Coba di surga nggak ada Siti Hawa, kita semua ada di surga Bu. Karena gara-gara Siti Hawa kita keluar dari surga. Kalau setan nggak mempan Pak, godain laki-laki seperti halnya Nabi Adam, nggak mempan. Makanya digodalah perempuan untuk menghasut Nabi Adam, untuk memakan buah kulit. Terperasak, akhirnya kita jadi begini Bu. Alhamdulillah, inilah pelajaran buat kita. Nikmatnya menjadi hamba Allah. Harus rajin-rajin bersyukur. Rajin-rajin bersyukur. Alhamdulillah, sekarang giliran guru saya. Ganteng, maco, terkenal lagi. Ya Allah, sayang bininya atuh. Kita doain mudah-mudahan nambah amal ibadahnya. Mudah-mudahan nambah keberkahannya. Bukan saya Habib yang ngomong, ini yang belakang ngompor-ngompor ini. Kepada yang terhormat guru saya Habib Fahri Jamalul Lail, tafadhol Mas Guru.